Robmu tidak mampu menyelamatkan dirinya dari dalam kubur. Kalau ibarat orang dia manusia juga manusia biasa. Loh, justru karena dia manusia biasa, kenapa kalian jadikan sebagai Rob? Betul manusia biasa kalian jadikan sebagai Rob gimana? Umatnya Bang. Shalom saudara sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo jika saudara percaya coba ketik di kolom komentar video ini, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube dimanapun saudara menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Jika saudara diberkati oleh program gereja YouTube, jangan lupa saudara bisa share kepada teman-teman saudara di sosial media, dan juga saudara bisa komen yang positif, serta pencet like-nya dan jempolnya, serta jangan lupa klik tulisan warna merah bertulisan subscribe YouTube channel gereja YouTube. Di kesempatan kali ini saya mau bagikan video perdebatan seorang murtadin Aceh, bagaimana dia menginjili di media sosial dan mengatakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Tanpa berlama-lama yuk kita saksikan video berikut ini. Dengerin, ada orang nanya di pengajian sama Buya Yahya, dengerin ya, dengerin. Nih. Terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Itu yang Gak pertama usah datangnya dari dari hamba Allah dari Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aduh, ini Anda ngomong terus ini gimana? Bolehkah saya ngomong? Ya segantian kan saya tanya. Sedangkan Tuhan Anda ibarat kata Ini lari kemana-mana. Jadi gimana? Apakah kamu sudah mengakui bahwa Muhammad nyuruh minum kencing onta? Sedangkan Tuhan Anda itu untuk ibarat kata bebasin dari salib aja susah. Kenapa Loh, itu jadi Tuhanmu saja sampai sekarang masih di kuburan gimana? ada hubungannya di situ. Loh, Orang ibarat kata Muhammad itu Robmu atau bukan? kalau Muhammad emang Rob gua. Iya, Muhammad Robmu dan dia ada di kuburan, betul? Kenapa Tuhan Anda itu disalib pakai Robmu kolor? di kuburan aja. Sebentar, pelan-pelan. Kamu mempermasalahkan, kamu mempermasalahkan, Rob kamu tidak mampu menyelamatkan dirinya dari salib gitu. Kamu tuh tidak Betul. bisa ibarat kata Robmu tidak mampu menyelamatkan dirinya dari dalam kubur. kalau ibarat orang dia manusia juga manusia biasa. Loh, justru karena dia manusia biasa, kenapa kalian jadikan sebagai Rob? Betul manusia biasa kalian jadikan sebagai Rob gimana? Umatnya Bang. Ada yang salah ngasih topi kayaknya ke dia. Dengar, Arif, Arif, Muhammad itu Robmu nggak? Muhammad Rob saya. Oke, dia ada di kuburan nggak? Kalau di kuburan atau gimana? Dia di dalam hadis itu dia tidak mati tapi diangkat dalam ibarat Oke, kata di jadi surga. Muhammad udah masih hidup atau udah mati? Lah saya tanya balik. Muhammad masih hidup apa udah mati? Hah? Tuhan Anda hidup apa mati? Hidup dong. Muhammad gimana? Hidup. Kalau hidup, badan hidungnya juga nggak bakalan kelihatan kan? Loh, Coba kalau jadi Allah hidup nggak? Allah hidup nggak? Eh? Oh, Allah itu oh. dari hati. Udah dibawa dulu. Udah dibalikin ke kamu. Kamunya memble. Ya silakan yuk. Gini loh, kalian itu jangan membuat satu ukuran yang kalau ukuran itu dikenakan kepada kamu, kamu langsung meninggal. Jangan. Yesus tuh hidup nggak? Ya, mana batang hidungnya kelihatan? Allah hidup nggak? Oh? Oh? Aduh, nekat yang nyata teman. Tolong ya, tolong. Siap-siap pertanyaanmu tuh dibalikin ke kamu. Logika kamu saya pakein ke kamu loh. Kalau Yesus itu hidup, di mana batang hidungnya? Kalau Allah itu hidup, di mana batang hidungnya? Bukan gitu, pola pikir tuh bukan gitu. Pola pikir kamu akan saya kenakan kepada kamu sendiri. Oh, nekat yang nyata. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Nurdin saja. Ayo, Nurdin saja. Ya, silakan Nurdin.
Selamat malam. Halo Nurdin. Selamat malam. Tunggu dulu, kok nggak bisa buka ini? Saya bantu menyalakan kamera. Sudah sampai di layar. Nyalain Silakan. belum? Udah. Silakan dinyalakan. Kenapa? Masih belum sehat kayaknya kau Edis ya? Nurdin. Tadi Iya, kami enggak. diskusi. Pertanyaan saya jawab. Masih belum sehat kau. Nurdin, Terus saja tadi seperti ini. kenapa kamu Mempertuhankan Muhammad dari marah-marah? dulu seperti Nurdin, juga yang tarik kau napas dulu paksakan. Nurdin, tarik Kau napas. mempertuhankan manusia, kau Hembuskan. paksakan kepada orang untuk Tarik mempertuhankan napas, manusia. hembuskan. Iya. Tarik Otakmu napas, kusut, jangan hembuskan. kau paksakan sama orang lain untuk Sudah? kusutnya otakmu. Sudah? Belum sehat kau sekarang. Sudah selesai bicaranya? Itu aja yang kau permasalahkan dari dulu loh. Sudah Kau selesai berubah bicaranya terus. belum, Nurdin? Iya. Sudah selesai bicaranya? Enggak berubah dari dulu. Sakit otakmu, Edis. Sudah selesai bicaranya Kau belum? mempertuhankan manusia, kau bawa kepada orang lain mempertuhankan manusia. Sangat kusut otakmu, Edis. Oke, sudah? Sakit banget. Sudah Sungguh belum? terlalu sakit otakmu, Edis. Sudah belum Nah. bicaranya? Enggak, kau udah sehat belum? Iya, sudah selesai bicaranya nanya biar udah saya belum? tanggapi. Enggak. Kau bilang gitu tadi. Udah selesai saya bicara. Pertanyaan saya, kau udah sehat belum? Justru saya karena sehat mau menyadarkan kalian yang tukang minum air kencing hewan. Tidak, kau sakit banget. Justru otakmu yang kamu kusut, tanyakan Edis. itu sudah Nggak sehat belum? Itu orang-orang seperti ini, nih. Orang yang Ya. minumin air kencing onta ini yang kamu tanya, kamu udah sehat Oh, belum? jangan dibawa Gitu. ke situ. Jangan nanya kau sama saya udah pleset-plesetkan sehat ke belum? sana, Edis. Jangan kau bawa-bawa ke sana, Edis. Jangan kau bawa Sebentar, ke situ, saya tanya ya? sama kamu. Lebih pantas Jangan kamu kau tanyakan tanya kepada itu. saya Kau sudah sehat belum apa sehat. kepada orang ini? Kamu belum sehat. Nanya Muhammad di dalam kubur dan segala macam. Memang kusutlah otakmu, Gimana? Edis. Iya. Ngomong terus. Kau aja. Kau Caranya Nurdin. Kalau sudah iya. selesai biar gantian. Iya. Dengarkan Sudah dulu, selesai isi belum batok kamu kepalamu bicaranya? itu. Belum selesai. Apa pertanyaanmu apa? Pertanyaanmu apa? Iya, isi batok kepalamu sama seperti kacamatamu. Cuman itu. Dengar? Belum. Cuman banyak, itu ini pertanyaanmu. Banyak. Seminggu ini pertanyaanku nggak pakai selesai, Edis. Terus kapan gantian ngomongnya? Sebelum kau sembuh dari penyakitmu, Ini takkan lebih pakai bagus kau selesai- tanyakan ini selesai loh, pertanyaan. Sebelum saya sembuh dari penyakit nggak ini. usah. Nah, Masa kau bilang saya yang sakit? Yang sakit Nah, itu karena- orang minum kencing onta itu yang sakit. karena pertanyaan seperti ini lahir karena otak. Kamu mau minum kencing onta nggak saya tanya? Nah, otakmu kusut. Ini Kenapa pertanyaan kau terakhir tanyain nih. sama Kalau ini saya? kau nggak jawab, berarti kau tempatnya di bawah. Kau mau nggak minum kencing onta? Memang itu rumus kau turunkan. Kalau jumpa Mau nggak orang kau seperti minum ini, kencing kau onta? turunkan. Kalau jumpa Ah, orang lihat seperti udah ini, kau gelagapan, turun, kan? memang itu rumus. Otakmu kusut. Ketawa Terakhir, kau nih, dengan terakhir nih. kebodohanmu, Edis. Kamu Apa mau nggak terakhir? minum Lantak ke kencing situ. onta? Mau nggak? Memang ini rumus kau turunkan Udah, nanti. kau di bawah Memang itu, saja. Kau kalau kesetanan sudah tuh ketemu tadi suruh seperti mau memang minum kencing onta, kau nggak bisa jawab. Masa kau tanya sendiri? Sudah sehat kau, Edis? Yang kau tanya udah sehat tuh ini loh, orang yang minum air kencingnya hewan ini. Itu yang kamu tanya. Kamu sehat bang? Sehat. Itu. Heran saya kali ini. Oke, kita kasih naik ada santri. Oke, santri affiliate. Santri. Ya, selamat malam santri. Panas aja. Datang kok setanan. Kenapa? Santri. Selamat malam santri. Ya, santri silakan nyalakan kamera, yuk. Nyalakan kamera. Halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Oke, Bang Santri, gimana kabarnya? Yuk. Baik, Om. Mau minum kencing onta nggak, Bang? Ya enggak lah. Nggak mau. Wah, ini tandanya masih sehat, Bang. Masih sehat. Tahu nggak, Bang, siapa yang nyuruh minum kencing onta?
Ya sehat lah, ngapain? Kan minum onta bagi yang sakit. Oke, berarti boleh minum air kencing onta. Masih sehat. Waduh, ini gimana ini orang nih? Bang, boleh nggak minum air Tahu kencing dong. onta menurut Muhammad? Boleh bagi yang sakit. Bagi yang sakit. Hadis itu sohih ya? Iya. Sohih. Sohi bang, Itu. sohi. Iya, Penyakit banyak itu orang ada muslim. waktu itu. Hanya kencing unta yang bisa sembuhkan. Wajar aja bang. Iya, jadi Nah, makanya saya sekarang bilang saya tanya ke teman-teman abang. muslim. Sebentar. Jadi yang Penyakit saya itu bilang masih kepada ada teman-teman nggak sekarang? muslim, kencing onta itu di dalam hadis itu hadisnya sohih, riwayatnya sohih. Betul? Bukan karangan saya. Betul, Bang? Betul bang. Ya sudah, poinnya sudah selesai, Bang. Silakan. Betul. Silakan Baik. apa yang mau Anda Coba abang lihat utarakan? apa jurnal-jurnal yang lain itu. Jadi jurnal-jurnal yang ada itu menyatakan bahwa kencing unta itu memang ada khasiatnya. Ada khasiatnya. Jadi Anda setuju ya bahwa di rumah iya, sakit coba Islam. aja di Google aja. Oke. Jadi Anda setuju bahwa di rumah Ya nggak rumah ada, sakit penyakitnya Islam juga itu... sudah nggak ada, bang. Waduh, ini orang. Oke, Bang, di bawah Penyakitnya dulu, udah Bang. nggak Ini ada. delay, Abang mau- di bawah dulu, tidur dulu. Kita kalau ngomong sama orang kayak begitu kita susah, teman-teman. Itu sinyalnya delay. Jadi suara kita sama dia tangkap lambat ditangkap. Jadi kita setengah mati. Oke ya, ayo. Kita kasih naik ada Habib. Oke, Habib. Ya, ini teman-teman ada 15.900 orang di TikTok dan yang menonton di YouTube ini ada 4.900 orang ya secara live ya. Ya, silakan. Habib. Ya, Muslim, Bang. Ya, Ya, silakan, Bang. Apa yang ingin Anda utarakan? Silakan, Bang. tidak. Saya nonton dari tadi ini kan kencing onta terus ini. Iya, karena mereka mengingkari bahwasanya Muhammad menyuruh orang minum kencing onta. Nah, itu Apakah karena Anda termasuk orang yang itu mengingkari Muhammad menyuruh orang minum kencing onta? saya tidak pernah mengingkari kitab saya ataupun itu kan itu bagi ada yang mempunyai penyakit. Seandainya penyakit ini boleh disembuhkan pakai air kencing, boleh. Kan itu Oke. sebagai syarat. Oke, jadi menurut Anda kalau Muslim sakit dia minum kencing onta, betul? Kalau muslim sakit belum tentu lagi itu obatnya yang air kencing onta juga. Loh, gimana sih? Bang, hadis begini itu, kan. sebentar Bang. Hadis itu riwayatnya bagaimana? Itu kan hadis penyakit, macam penyakit, cuman itu saja yang bisa menyembuhkan. Enggak, ngarang saja. Oke, saya tampilkan saja hadisnya. Enggak, Bang, saya tampilkan hadisnya. Ini Anda ini ngomong berdasarkan hawa nafsu. Oke, coba Abang baca ya. Saya balik dulu kamera saya sebentar. Oke, coba Abang baca yuk, baca. Diriwayatkan dari Baca saja. Abang nggak bisa baca? Nah, bacakan saja biar saya memahami. Oke, baik, saya bacakan karena Anda buta huruf seperti Muhammad. Oke, baik. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ia bercerita, Iya. ada sejumlah orang dari suku Ukel dan Uranah datang menemui Nabi. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Sakitnya itu demam, Bang. Demam biasa. Oke? Karena mereka itu nggak Itu betah kan di Madinah sejumlah. karena cuaca. Sejumlah, bukan semua umatnya, sejumlah. Iya, sejumlah suku Ukel. Ini kan masalah penyakitnya. Anda bilang kan sakitnya sakit tertentu. Ini kebohongan Anda ini, dustamu. Dustamu mengatakan itu sakit tertentu, nggak benar. Itu sakit demam biasa, ya. Nah,
Ketika itu diperintahkan karena mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah, karena suhu ya. Lalu Rasulullah memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka meminum air kencingnya. Betul? Iya. Nah, Betul. biar abang tahu nih, biar abang tahu. Sekarang orang-orang muslim banyak yang minum air kencing onta ini. Banyak. Itu kan karena ada penyakit, bukannya semuanya juga. Iya, berarti Anda setuju bahwa kalau muslim itu sakit, mereka minum kencing onta? Setuju, saya setuju kan? Saya Setuju. setuju bagi yang mempunyai penyakit. Kalau yang tidak ada penyakit macam itu mau minum itu untuk apa? Nah, Jadi kalau sakit menurut Muhammad minum kencing onta enggak? itu kan sebagian. Itu makanya pahami baca itu harus memahami. Mereka nggak Sebagian, mau minum kencing seberapa. onta. Nih bang, kenapa abang tidak mau jadi seperti ini? Ini loh. Saya kasih contoh nih bang ya, orang-orang yang minum air kencing onta nih bang. Nih, lihat nih, kelihatan bang? Nih, kelihatan? Iya. Ini. Siapa nih bang? Nih. Air kencing unta silakan diminum monggo untuk testimoni ya lagi obat ya yang banyak bang ya ayo Itu kan sunnah dia. Sunnah melakukan dapat pahala. Tidak meminum pun dia Minum air mendapatkan kencing dosa onta juga. gimana? Alhamdulillah pahit. yang ini apa namanya kencing untanya bagaimana Ini rombongan orang-orang yang Muhammad sudah menjadi penguasa di hidupnya. Itu kan. Makanya harus memahami sebagian. Itu sunnah bukannya wajib. Iya bang, intinya kalau Muhammad mengatakan orang kalau sakit minum kencing onta, umat muslim melakukannya, betul? Iya, sebagian yang bagi itu sunnah Bang, bukan kutanya wajib. dulu sama abang, hewan mau nggak bang minum kencingnya bang? Saya, Hewan bang, mau nggak hewan minum kencingnya? oh, tanyakan hewan mau nggak minum air kencing itu. Bang, abang pernah lihat nggak hewan? Pernah lihat hewan? Iya, Lihat nggak? Coba suruh dia minum kencingnya sendiri, mau nggak dia? Mau nggak dia minum kencingnya sendiri? kemudian kucing itu obat bagi lukanya kencing. Air kencing kucing itu obatnya dia itu. Nggak, Di kucing bagian mau nggak minum badannya. kencingnya dia sendiri? Maulah kan ada Mau. penyakitnya. Udah bang, belajar dulu ya, belajar dulu. Berat ini orang biasa ngobrol nanti sakit kepala. Ayo, silakan teman-teman sekalian. Ini bagaimana kita ini teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada rahmatmu. Oh, Paman Ipin. Ya, halo Paman Ipin. Paman Ipin. Ya, halo. Ya, silakan Paman Ipin, nyalakan kamera Paman Ipin. Paman Ipin. Sebentar. Oke, Paman Ipin, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Banget muslimnya. Muslim. Iya, Bang. Silakan, Bang. Apa yang ingin Anda utarakan, ingin Anda sampaikan? Silakan. Silakan. Gak sebenarnya bahas-bahasa gini apa gunanya sebenarnya? Gunanya untuk menyadarkan orang Islam bahwa yang dikatakan selama ini itu salah, yang dipercayai selama ini itu salah. Mereka mengatakan bahwa Yesus kami menubuatkan Muhammad, padahal itu tidak benar. Mau dengar, Bang? Mau dengar? Mau dengar? Apakah apa yang Anda percaya, Bang? Mau dengar nggak? Mau dengar? Oke, ini Bang, nih saya kasih contoh ya. Apa yang kalian percayai yang merupakan kedustaan? Nih, saya kasih contoh. Sabar ya Bang ya. Saya putarkan videonya. Anda kan bertanya ya,
Apa maksudnya dibuka acara-acara seperti ini? Nih. Ini suara siapa, Bang? Dengerin, Bang, ya. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Nah, ini salah satu ceramahnya Abdul Somad yang membodoh-bodohi kalian bahwa Bible kami menubuatkan Muhammad. Nah, tugas saya di sini nyadarin kalian bahwa itu nggak benar. Kenapa tidak benar? Bang, kenapa tidak benar? Karena Muhammad sendiri kalian gambarkan sebagai sosok yang sedemikian rupa itu. Masa Musa menubuatkan nabi yang nyuruh minum kencing hewan? Itu pelecehan terhadap Musa. Besok Musa akan bilang itu Abdul Somad itu pemfitnah yang nyata itu. Lu nggak bacot ya. Jadi dengerin kan, marah-marah, dijawab marah. Bukan Kenapa bukan dijawab jawaban. marah? Gini nih. Gimana? Jadi kamu itu kan nggak tahu ya tentang Muslim. Kok nggak Apa tahu? nggak tahu. Muhammad betul nggak suruh minum kencing hewan? Boleh. Betul kan? Betul. Ya kenapa ditempel-tempelkan ke Musa? Itu mukjizat Allah. Beda-beda. Inilah saya bilang. Iya, kenapa kalian membawa-bawa Bible kami untuk membenarkan orang yang kelakuannya seperti Muhammad? Kalau Nabi Muhammad itu ya, ngikutin Nabi Muhammad itu sunnah. Bukan menyembah sama Nabi Muhammad, bukan. Ini yang dijawab apa? Ini apa ini orang ini? Ya, Bang, tadi kan kalau Anda nanya, apa maksudnya dibuat acara-acara seperti ini? Betul? Saya bilang, acara seperti ini untuk meluruskan bahwasannya apa yang kalian katakan, membawa-bawa Bible kami itu nggak benar. Kenapa tidak benar? Karena bagaimana mungkin tokoh-tokoh di dalam Bible kami menubuatkan orang seperti Muhammad? Ya apa benernya menyembah patung? Apa benernya menyembah patung? Emang siapa yang nyembah patung? Ente? Di mana? Kapan? Ini fitnah yang nyata terus loh. Ini fitnah terus nih. Yang nyembah batu itu kalian ini. Nih, saya kasih contohnya. Aduh, gimana kalian ini? Nih, Kasih contoh. coba tuh Sudah saya kasih Anda gambar. Ini apa ini? Itu bukan menyembah batu. Gimana? Oke, saya kasih analogi sederhana. Gini, kalau ada orang, mereka putar-putar pohon beringin, cium-ciumin pohon beringin, memberi salam kepada pohon beringin, kami datang memenuhi panggilanmu, lalu sujud gitu kepada pohon beringin. Saya tanya, mereka lagi nyembah pohon beringin nggak? Betul sekali. Betul sekali. Sekarang pohon beringinnya saya cabut. Saya ganti dengan batu berwarna hitam. Tetap menyembah batu berwarna hitam nggak namanya? Maksudnya gimana? Coba pelan-pelan, saya ulangi lagi. Memang otak mereka agak lemot. Dengar. Ada sekelompok orang, mereka muter-muterin pohon beringin. Terus cium-ciumin pohon beringin. Sujud menghadap pohon beringin itu. Dan mereka mengatakan, melambaikan tangannya, kami memenuhi panggilanmu. Pertanyaan saya, apakah mereka sedang melakukan penyembahan kepada pohon beringin? Bukan. Nah, sekarang bukan. Tadi iya, sekarang bukan. Karena dia tahu, ini kalau diganti sama ini, nanti gua kena ini. Ya udah bukan aja dah. Memang Islam. Bang, saya kasih saran. Belajar agama lagi ya. Nanti kalau udah belajar agama lagi, baru suruh ke sini. Gimana? Nih,
bukan belajar agama lagi. Loh, tadi iya, Ente sekarang yang bukan. Tadi katanya iya, sekarang bukan. Gimana? Mungkin maksud Anda itu ya, membuka gelar kayak gini, agar orang Islam, orang Muslim tertarik sama agama ente. Agar Iya, tujuannya, orang kan? Islam sadar bahwa yang dikatakan oleh ustadz-ustadznya tidak benar tentang Muhammad itu. Kalau sadar, dari dulu juga sadar, makanya dijalankan. Ente yang belum tahu jejak Muslim, tapi sok tahu. Sok tahu bagaimana? Ya kenyong ini kalau ngomong orang dipikir disik ini. Kepriwek ta son ini nyong asal ngomong baik iki. Kepriwek son kepriwek son iki. Si son. Oke lah, ini ngomong asal-asalan. Dibawa dulu son. Aduh. Ya. Heran sama mereka ini. Kamu belum tahu? Belum tahu? Apa sih ngomong? Ya silakan, yuk. Kita kasih naik ada M. Al-Fatih. Oke, M. Al-Fatih. Sebentar, malah ke David Cagara. M. Al-Fatih. Itu tadi videonya. Artinya kedatangan Yesus datang kedua kalinya sudah semakin dekat. Ayo putuskan hari ini untuk kita mengikuti Yesus, cinta Yesus, dan ikut Yesus sebagai juru selamat. Yuk beranikan diri di hadapan Tuhan jika saudara setuju. Ayo coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali semua sahabat gereja. YouTube salam sukacita, salam kebahagiaan dan salam mukjizat terjadi dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Jujur senang sekali hari ini saya bisa melayani Tuhan Yesus pada hari ini. Saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan senantiasa menemani saudara dan kita terus bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.